Jadi memang aneh-aneh banget guys. Di sana juga warga bilang banyak melihat penampakan UFO tadi. Mereka ngelihat benda aneh yang terbang, terus cahaya di langit itu berubah-ubah dan lain sebagainya. Jadi kayak tempat ini benar-benar aneh, seaneh itu. Hello, hai, aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Dan guys, kalian sedang ada di segmen Kamu Harus Tahu, yang mana aku bakal berbagi informasi yang mungkin saja bisa menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Hari ini, aku bakal membahas sebuah tempat misterius yang ada di bumi yang disebut dengan zona senyap alias The Silent Zone. Sebelum masuk ke topik kita kali ini, make sure kalian sudah subscribe channel Gina Samsudin dan nyalakan loncengnya, serta cek description box karena kita sedang ada giveaway menarik buat para subscribers kita. So, subscribe! Guys, kalian pernah nggak sih dengar nama wilayah yang disebut dengan Zona del Silencio atau The Silent Zone? Alias kalau dalam bahasa Indonesia artinya zona senyap. Zona del Silencio adalah salah satu tempat yang dianggap misterius yang ada di muka bumi. Ya, mungkin yang terkenal kayak segitiga Bermuda ya. Nah, kalau zona del Silencio ini tidak seterkenal itu sebenarnya. Cuman bagi mereka yang menyukai hal-hal yang berbau misterius atau juga yang menyukai hal-hal yang berbau sains, kemungkinan besar sudah tahu dengan zona del Silencio. Bahkan tempat ini disebut-sebut sebagai tempat favoritnya UFO mendarat alias alien. Is that true? Lokasi dari zona del Silencio ini terletak di cagar alam Mapimi yang merupakan bagian dari Gurun Chihuahua, Meksiko guys. Keunikan daerah ini nih karena semua gelombang radio yang memasuki kawasan zona del Silencio sama sekali nggak berfungsi. Jadi bener-bener nggak bisa melakukan komunikasi di sana gitu. Jadi ini kayak semacam misterius. Bahkan disebut-sebut saintis itu tidak bisa memecahkan misteri yang ada di sana. Dan banyak sekali teori konspirasi yang kemudian berkembang di masyarakat. Belum lagi soal urban legend yang berkembang dari mulut ke mulut. Ada begitu banyak cerita mengenai The Silent Zone ini yang bakal aku ceritakan kepada kalian. Zona del Silencio pertama kali ditemukan oleh seorang pria yang bernama Francisco Sarabia pada tahun 1930-an. Pada saat itu nih, Francisco Sarabia ini lagi terbang di daerah tersebut dan mengalami radio blackout, alias semua peralatan radio di pesawatnya tidak berfungsi sama sekali tanpa diketahui penyebabnya. Jadi akhirnya dia harus terpaksa landing darurat. Dan ya, seperti yang kalian tahu, ketika dicek tidak ada yang bermasalah dengan mesin radio tersebut. Francisco Sarabia bukanlah orang amatiran guys. Jadi dia bukan orang yang sebenarnya nggak ngerti pesawat gitu loh. Dia memang orang yang profesional di bidangnya. Bahkan prestasinya di bidang kedirgantaraan terbilang luar biasa di zamannya. Dia juga pernah memecahkan rekor terbang dari kota Meksiko menuju New York, Amerika Serikat selama 10 jam 43 menit menggunakan pesawat di tahun 1939. Jadi kalau melihat hal tersebut itu karena kesalahan Francisco Sarabia, itu tuh kayak aneh aja gitu loh. Nah, pastinya setelah kejadian Francisco Sarabia ini udah kayak aneh aja gitu kan. Itu di tahun 1930-an. Berlanjut ke tahun 1964, sekitar 34 tahun kemudian, perusahaan milik negara Pemex atau Petróleos Mexicanos yang berada di sana itu mengirim engineer ke wilayah zona del Silencio. Saat itu mereka mengirim seorang engineer yang bernama Harry de la Peña yang bertugas untuk menjelajahi padang pasir yang ada di wilayah Silent Zone alias zona del Silencio. Nah, rupanya si Harry ini memiliki sebuah misi untuk mencari tahu apakah mungkin mereka membangun sebuah pipa minyak yang akan dibangun menuju Ximenes, Chihuahua, Meksiko. Jadi kayak survei lapangan dulu gitu kan. Tapi saat ekspedisi berjalan ternyata yang direncanakan tidak sesuai kenyataan. Saat mereka melakukan ekspedisi, ada sebuah sinyal radio anomali yang mengganggu hubungan radio mereka. Akhirnya komunikasi antar tim tuh benar-benar tidak berfungsi, alias gelombang radio mereka tidak berfungsi sama sekali.
Karena hal itu adalah sesuatu yang aneh bagi Harry dan orang-orang yang lainnya, jadi Harry ini tetap melakukan kayak penelitian gitu loh. Ada apa sih dengan wilayah zona del silencio ini, karena memang tidak bisa memetakan dari gelombang radio. Dan sebenarnya zona del silencio ini dikasih nama oleh Harry sendiri. Jadi dia adalah orang pertama yang menyebut atau memberikan sebuah julukan dari wilayah tersebut sebagai zona del silencio atau silent zone. Akhirnya Harry pun melakukan berkali-kali penelitian mencari tahu apa yang terjadi. Semua ekspedisi yang dilakukan oleh Harry kemudian dia gabungkan menjadi sebuah report, dan inilah yang memberikan semacam reputasi dari silent zone ini sebagai zona yang menakutkan, karena ya hal-hal aneh terjadi di sana gitu. Kemudian keanehan-keanehan mengenai silent zone ini berkembang semakin mengerikan, karena rupanya warga yang berada di sekitar silent zone ini melihat ada 3 orang misterius guys. Dan mereka adalah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, yang mana mereka itu memiliki rambut pirang atau blonde, dan itu tidak seperti warga biasanya gitu loh, bukan tampilan orang sana. Ditambah lagi 3 orang ini mereka memakai pakaian yang tidak cocok dengan wilayah sana, yang bisa dibilang panas. Jadi mereka kayak mungkin pakai coat, terus pakai shawl atau sesuatu yang untuk musim dingin. Jadi kayak aneh aja, itu tuh pakaiannya nggak cocok buat wilayah di silent zone. Nah, jadi 3 orang ini sering banget nih dilihat oleh masyarakat di sana. Bahkan dia itu berbicara dengan sangat lancar. Cuman ya aneh aja gitu kan dari penampilan dan juga pakaian. Warga di sana bilang kalau mereka itu muncul di pemukiman, mereka bukan minta makanan, minta uang, atau minta tempat tidur, bukan itu. Melainkan 3 orang misterius ini malah minta untuk mengisi botol airnya dengan air sumur di sana. Jadi kayak selalu seperti itu. Setiap kali mereka datang, yang mereka minta adalah air sumur. Sampai-sampai nih ada 1 orang warga yang penasaran sebenarnya 3 orang misterius ini datangnya dari mana. Dan kemudian dia bertanya ke 3 orang tersebut dan bilang, sebenarnya kalian ini datang dari mana sih? Orang mana sih? Gitu kan. 3 orang ini hanya tersenyum dan bilang, from above, kami datang dari atas. what? Kayak atas mana gitu kan. Cerita masih berlanjut guys. Di bulan Oktober 1975, 2 orang pemburu fosil yang bernama Ernesto dan Josefina Diaz, mereka itu lagi datang ke silent zone alias di zona del silencio tadi. Nah, mereka berniat untuk mengumpulkan fosil dan barang-barang lainnya seperti batu-batu yang unik ada di sana. Sampai akhirnya mereka keasyikan nih, ternyata ada badai hujan datang dan mereka tuh buru-buru masuk ke mobil dan berkendara dengan sangat cepat. Jadi udah kayak nyetirnya tuh bener-bener full speed gitu. Tapi sayangnya badai hujan tersebut ternyata tetap menjebak mereka. Jadi mereka nggak bisa nih keluar dari banjir bandang di beberapa spot di tempat tersebut. Akhirnya mereka pun terjebak banjir dan mobilnya tentu saja nggak bisa gerak dong. Di tengah ketakutan mereka, bayangkan kamu di sana cuman berdua naik mobil, terus hujan badai kayak udah mau banjir bandang gitu. Pokoknya udah kayak aduh, kayak itu bakal mati deh di sini. Tiba-tiba mereka melihat ada 2 orang laki-laki misterius di depan mobil mereka. Jadi mereka tuh berdua kayak, Ernesto, apa kita berhalusinasi? Dan enggak, aku juga lihat gitu kan. Akhirnya mereka pun ditolong oleh 2 orang misterius tersebut. Jadi 2 pria ini rupanya mendorong dan membantu mobil Ernesto dan Josefina untuk keluar dari jebakan air. Ernesto dan Josefina ini menggambarkan 2 orang pria ini digambarkan tinggi dan berpenampilan menarik, juga memakai raincoat atau jas hujan berwarna kuning dan juga topi. Dan rupanya setelah mereka ditolong oleh 2 orang pria misterius ini, Ernesto ini keluar dari mobil dan mau bilang, hey thank you, mau bilang kayak gitu kan. Tapi pas dibuka mobilnya dan dia melihat ke sekitar, nggak ada 1 orang pun. Jadi kayak, siapa tadi menolong mereka? Jelas-jelas mereka berdua melihat 2 orang laki-laki misterius, tapi nggak ada. Itu kayak creepy banget kan. Cuman kayak ya baik aja sih ditolong, cuman ya aneh aja, masa tiba-tiba hilang. Akhirnya Ernesto dan Josefina pun pergi dari tempat tersebut.
Kisah misterius di zona del silencio belum berakhir guys. Jadi tempat ini memang sudah menjadi tempat langganan jatuhnya meteorit. Bahkan ada meteor yang jatuh di sana, tapi di spot yang sama cuman tahunnya berbeda. Yaitu pertama itu jatuh pada tahun 1938 dan kemudian jatuh pada tahun 1954. Meteor itu jatuh di tempat yang sama. Jadi benar-benar titiknya sama gitu loh. Sama guys, titik itu sama. Seorang saksi mata yang memiliki rumah atau tempat tinggal di sekitar zona del silencio, tapi dia bukan di zona del silencio, dia itu tinggalnya tuh kayak di pinggiran antara perbatasan zona del silencio dengan pemukiman gitu loh. Dia adalah Benjamin Palacios dan dia menceritakan di tahun 1969 di sebuah malam, saat itu dia sedang tidur, tapi kemudian dia terbangun karena langit tiba-tiba menjadi sangat terang, bener-bener kayak siang hari, padahal itu tengah malam, disertai dengan suara yang sangat-sangat nyaring, kayak bener-bener dahsyat gitu loh. Mungkin kayak wah gitu. Terus si Benjamin ini kayak bingung, wah ada apa nih? Padahal dia lihat cahaya itu tuh jauh banget dari tempat dia tinggal, kayak bermil-mil di daerah zona del silencio tadi. Cuman saking nyaringnya suara tadi, sampai-sampai kaca dari jendela penduduk sekitar itu pada pecah. Nyaring banget dong. Dan rupanya ketika dia melihat keluar, dia melihat meteor yang jatuh, lalu kemudian terpecah jadi beberapa bagian dan jatuh di zona del silencio. Nah selanjutnya guys, ini adalah kejadian besar di wilayah zona del silencio dan memang benar-benar heboh saat itu. Nah saat itu Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan uji coba peluncuran rudal Athena di Green River, Utah. Nah rudal tersebut harusnya nih jatuh di wilayah White Sands, New Mexico guys, tapi malah jatuhnya melenceng dari jalur penerbangan dan itu tuh jauh banget. Rudal itu tuh jatuh di sebelah selatan Gurun Chihuahua yang jaraknya sekitar 520 km dari tempat yang seharusnya ditentukan. Rudal yang dipersiapkan untuk pembuatan rudal balistik ini memang bukan hanya sekali melenceng sih dari jalurnya. Cuman ada satu hal yang memang aneh, karena yang satunya itu jatuh di daerah Monticello, Utah. Jadi masih dianggap normal gitu loh, karena melencengnya tuh nggak terlalu jauh. Sedangkan yang jatuh di Gurun Chihuahua ini jauh banget gitu loh melencengnya. Bahkan juga dianggap sebagai pelanggaran teritorial karena jatuhnya di wilayah negara lain. Nah memang sih dalam kasus ini bisa saja pihak Angkatan Udara Amerika Serikat berkelit dengan mengatakan bahwa ada kesalahan pada salah satu instrumennya. Tapi pada kenyataan kasus yang aneh ini diprotes oleh Meksiko dan kemudian dilaporkan sampai ke Presiden Amerika saat itu, yaitu Richard Nixon. Nah beberapa pihak di Amerika Serikat berteori kejadian aneh ini disebabkan oleh adanya anomali gelombang magnet di atmosfer yang mengganggu transmisi radio, sehingga mengakibatkan berputarnya jarum kompas dengan tidak terkendali alias nggak stabil. Nah selain itu gelombang magnet yang unik ini diyakini dapat membentuk vortex di atas atmosfer sehingga mengganggu jalur peluncuran rudal. Memang sih ya, wilayah dari zona del silencio ini memang sangat menarik dan memang banyak hal yang memang aneh terjadi. Bahkan puluhan tahun itu para saintis mencoba untuk memecahkan permasalahan ini, memecahkan teka-teki ini. Ada banyak banget teori dan juga sampai teori konspirasinya gitu. Kayak itu tempat landingnya UFO gitu kan. Terus ada juga itu dikaitkan dengan hal yang berbau supranatural dan lain sebagainya. Tapi ada satu konklusi yang paling masuk akal dari para saintis yang mungkin bisa kita pahami kenapa sih di daerah tersebut sampai susah sinyal. Bukan susah sinyal lagi, udah nggak ada sinyal karena emang gelombang radio nggak bakal bisa masuk di sana. Jadi menurut para saintis yang paling masuk akal kenapa gelombang radio tidak bisa masuk di daerah sana, karena
ada banyak mineral yang jauh tertimbun di bawah tanah. Nah, hal ini nih akhirnya mempengaruhi. Sebagai contohnya, wilayah yang memiliki high level magnetik dan uranium itu pasti menyebabkan susah sinyal. Dan selain itu, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, di sana kan banyak ya meteorit yang jatuh. Nah, oleh karena itu di wilayah zona del Silencio ini memang banyak sekali puing-puing dari meteorit. Dan setiap meteorit itu mengandung iron dan other metals, ya seperti magnesium, zinc, dan lain-lain. Nah, ini juga akhirnya menjadikan adanya sinyal anomali. Terus ada juga loh saintis yang merasa kayak skeptis dan merasa kayak apa sih lebay banget. Apalagi kan itu kayak banyak banget yang merasa konspirasi dan lain-lain. Dan menurut golongan saintis ini, itu tuh sangat berlebihan dan terkesan konyol dengan semua teori-teori itu. Terkait dengan 3 orang atau orang-orang yang dianggap misterius seperti yang aku ceritakan sebelumnya, ditemuin para warga. Itu adalah semacam urban legend yang memang berkembang di masyarakat, jadi hanya sebagai mitos gitu loh, untuk menarik wisatawan dan bisa meningkatkan pariwisata lokal di sana. Dari semua yang udah aku jabarin tadi, terlepas dari apapun itu, memang wilayah ini sangat spesial dan menarik gitu buat didatengin. Kalau kalian emang bener-bener penasaran dan pengen datang ke sana, bebas kok. Wilayah ini tuh nggak dibikin terlarang gitu, jadi kita bisa berwisata ke sana. Kalau kalian jalan-jalan ke sana, kalian tuh bisa menemukan fauna dan flora yang sangat unik. Nah, seperti 31 jenis tanaman yang unik hanya tumbuh di sana. Terus juga ada 75 spesies binatang yang dilindungi di dunia ini, termasuk kura-kura gurun yang bahkan statusnya itu disebut dengan rentan punah. Di tahun 1979, wilayah Silent Zone ini sudah menjadi bagian dari Mapimi Balson, yaitu cagar biosfer, dan dibangun laboratorium di dekat gunung Cerro San Ignacio. Nah, menurut kalian di zona del Silencio kira-kira bener nggak sih itu jadi tempat landingnya UFO atau juga orang-orang misterius yang sudah aku kasih tahu tadi itu nyata? Wow. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga cek description box karena kita sedang ada giveaway menarik buat para subscribers kita. Aku Gusti Gina. Bye.